Suasananya berubah sekarang. Politik memang banyak berubah. Politik memang tidak ada yang ajak. Nasdem yang tadinya paling ngotot, sekarang justru kelihatan paling gamang. PKS dan Demokrat malah ngotot-ngotot untuk secepatnya mereka deklarasi. Emang secara resmi nanti katanya PKS tanggal 24 Februari bakal ada Rapimnas untuk menyatakan dukungan secara resmi. Demokrat juga gitu. Sementara Nasdem udah resmi loh mendukung Anies Baswedan secara resmi, dan itu keputusan partai. Partai yang sudah mendukung dengan keputusan resmi ini sekarang yang paling gampang. Gua nggak tahu nanti ke depan seperti apa karena politik terus berubah. Tetapi yang paling pasti adalah kalau Nasdem, Demokrat dan PKS ini sudah mantep mendukung Anies Baswedan, berarti ada satu orang yang berhak masuk gelanggang Pilpres nanti karena tiketnya sudah cukup. Pak Anies sudah berhak masuk gelanggang. Meskipun harus ditutupi dulu atau harus diselesaikan dulu kegalauan Nasdem itu. Maklum lah ya, ini kan partai yang barangkali salah perhitungan. Aduh, kenapa duluan gua kemarin dorong Anies ya? Ternyata kok jadinya begini. Prof, kita sudah menjawab bahwa ada kebutuhan dari PKS untuk meyakinkan pada konstituennya bahwa dalam track. Yang kedua juga pendukung PKS kan mungkin akan melebar. Orang-orang yang berkendak mendukung Pak Anies pasti menunggu kapan PKS mau mendeklarasikan. Ya, ada situasi seperti apa sehingga kelihatannya begitu ini ingin dipercepat dan ingin deklarasikan. Jadi pertama, mengapa kita ke Istanbul sama Pak Soebul Iman? Karena kebetulan para pemimpin yang memutuskan itu sedang dalam perjalanan tugas dan mungkin akan dilanjutkan dengan umroh cukup lama. Sementara tadi ada kebutuhan untuk menyampaikan atau meyakinkan pada konstituennya untuk mengatakan bahwa PKS tetap dalam jalur yang konsisten. Emang ada tarikan-tarikan PKS keluar dari jalur? Tadi kan dikatakan isunya kan PKS mau ditarik ditarik kemana? Keluar dari koalisi segala macam. Oh, ada manuver menarik keluar dari koalisi? Sepanjang yang saya tahu, usaha itu keras sekali. Usaha keras? Usaha dari siapa? Dari yang tidak ingin koalisi itu terbentuk. Oh, ada? Siapa? Saya kira kita memahami itu, tapi saya tidak bisa mengumpulkan di sini. Demokrat dan PKS sebenarnya marah. Tapi yang jelas, dari semua urutan kejadian pasca Presiden Jokowi memanggil Surya Paloh ke istana, yang diikuti deklarasi pencapresan Anies oleh Demokrat dan kemudian PKS, yang lalu diikuti dengan kedatangan Partai Nasdem ke koalisi Gerindra PKB dan kemudian ke kantor Golkar, yang dirugikan dalam rentetan peristiwa ini adalah Partai Demokrat dan PKS. Ya, begitulah politik. Mereka yang bergerak duluan, yang panik duluan, merekalah yang kalah. Beberapa waktu lalu, Anies Baswedan memprediksi tidak akan mendapat tiket Capres 2024. Bahkan sampai taruhan mobil segala. Tapi dinamika politik yang terjadi mencoba menjawab itu semua. Secara dukungan, akhirnya Anies berhasil memperoleh dukungan dari 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pihak ketiga ini jika benar bergabung dalam perjanjian mampu memenuhi batas-batas PT 20%, sehingga mereka berhak mengusung Anies Baswedan jadi capres. Deklarasi resmi Koalisi Perubahan sebenarnya sangat telat. Sudah sejak lama gembar-gembor sedang melakukan pendekatan, tapi belum juga deklarasi. Penyebab utamanya sulitnya deklarasi adalah menentukan siapa yang akan jadi cawapresnya Anies Baswedan. Partai Demokrat menginginkan Ketua Umum yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY jadi cawapresnya. PKS tak ketinggalan menyodorkan Ahmad Heriawan atau mantan Gubernur Jawa Barat periode 2 jadi pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem ketika deklarasi resmi mengusung Anies jadi capres menyatakan bahwa memilih cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Nah, ternyata mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak melirik 2 figur yang disodorkan oleh Demokrat dan PKS. Nasdem dan Anies seolah hanya menginginkan Partai Demokrat dan PKS saja. Mereka hanya memerlukan dukungan Partai Demokrat dan PKS sebagai partai agar memenuhi ambang batas PT 20%, sehingga Anies bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Partai pimpinan Surya Paloh ini cenderung menginginkan cawapres dari luar pertengkaran.
Hal ini menandakan jika Nasdem hanya menginginkan Nasdem dan PKS, tetapi tidak menginginkan AHY dan AHER. Demokrat dan PKS pastinya marah dan kesal, karena Anies dan Nasdem seolah tidak menghargai mereka. Hanya menginginkan dukungan partai saja, tetapi tidak mengakomodasi figur yang disodorkan. AHY dan AHER dianggap tidak layak menjadi pendamping Anies. Padahal menurut masing-masing pihak, mereka adalah figur terbaik yang layak dilirik oleh Anies. Sekarang ini Partai Demokrat dan PKS memang menyatakan dukungan kepada Anies dan menyerahkan sepenuhnya pemilihan cawapresnya kepada Anies. Kesetiaan mereka pasti akan diuji ketika Anies memutuskan sendiri siapa pendampingnya. Misalnya saja memilih AHY, maka PKS harus bersiap dikecewakan. Apalagi PKS sudah cukup sering dikecewakan. Ditinggalkan Partai Gerindra dan Prabowo bergabung ke Jokowi, serta jatah Wakil Gubernur DKI Jakarta lepas dari genggamannya. Jika Anies memilih AHER, maka Demokrat akan kalah. AHY yang merupakan ketum mereka masih muda dan mempunyai elektabilitas dan popularitas lebih dari AHER, seolah dikesampingkan. Jika Anies memilih figur dari pertengkaran luar, Demokrat dan PKS akan marah karena seolah disepelekan hanya dimanfaatkan partainya saja.